Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prasetyono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam persediaan dan pentingnya persediaan bagi perusahaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Jenis persediaan ada dua, yaitu jenis persediaan perusahaan manufaktur. Di dalamnya adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Persediaannya berupa berbagai macam barang dagang. Dengan adanya persediaan, memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan pengadaan produksi dan penjualan lebih fleksibel, memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Biaya persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan persediaan yang dilakukan guna menjamin kelangsungan operasi perusahaan pada tingkat biaya minimal. Biaya yang berkait dengan persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah biaya penyimpanan carrying cost. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Rumus biaya penyimpanan persediaan adalah C kali P kali H per 2. Yang kedua adalah biaya pemesanan, ordering kontak. Yang termasuk di dalam biaya ini adalah antara lain meliputi sebagai berikut, yaitu pemrosesan pesanan dan ekspedisi, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pengiriman ke gudang, dan lain sebagainya. Rumus biaya pemesanan dalam 1 tahun adalah V kali S per H. Yang terakhir adalah biaya kehabisan persediaan, count of running short. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah biaya yang timbul jika persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Adapun biaya-biaya yang termasuk di dalam ini antara lain sebagai berikut: kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, dan tergantungnya operasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Salucha, NIM 20114111109 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen persediaan bagian penentuan persediaan yang optimal. Jika persamaan tersebut diferensial terhadap Q dan hasilnya sama dengan 0, maka akan diperoleh Q yang optimal, yaitu jumlah pesanan dengan total biaya yang minimal atau dikenal dengan Economy Order Quantity atau EOQ. Keterangannya, EOQ adalah jumlah pesanan yang ekonomis, F adalah biaya pemesanan setiap kali pesan, dan S adalah jumlah kebutuhan persediaan dalam unit setiap tahunnya. C adalah biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan. Dan P adalah harga beli per unit persediaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu reorder point atau titik pemesanan kembali. Reorder point dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. ROP sama dengan LT dikali Q. Keterangan ROP sama dengan reorder point. LT sama dengan lead time.
hari, minggu, atau bulan. Q sama dengan pemakaian rata-rata, per hari, per minggu, atau per bulan. Model EOQ dapat dioperasionalkan dengan asumsi sebagai berikut. A. Jumlah penjualan atau kebutuhan persediaan dalam satu periode dapat diketahui dengan pasti. B. Biaya penyimpanan per unit per periode tetap. C. Biaya pemesanan untuk setiap pesan tetap. D. Harga persatuan barang tetap berapapun jumlah yang dipesan. E. Barang yang dipesan datang pada saat yang sama sekaligus. F. Barang yang dibutuhkan harus selalu tersedia di pasar. Sebagai contoh, misalkan perusahaan nasional membutuhkan persediaan sebanyak 3.600 unit setiap tahun. Bahan baku tersebut diperoleh dari impor dengan harga $40 per unit. Biaya penyimpanan sebesar 25% per tahun dari harga beli persediaan. Biaya pemesanan variabel sebesar $125 per pesanan. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya jumlah pemesanan ekonomis adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali $125 dikali 3.600 dibagi 0,25 dikali $40 sama dengan akar $900 dibagi $10 sama dengan akar 90.000 sama dengan 300 unit per pesanan. Frekuensi pemesanan dalam 1 tahun sama dengan S per EOQ atau 3.600 per 300 sama dengan 12 kali. Jika 1 tahun 360 hari, maka pemesanan dilakukan setiap 30 hari atau 360 per 12. Total biaya persediaan pada jumlah pesanan yang ekonomis atau EOQ adalah TC sama dengan 0,25 dikali 40 US dollar dikali 300 per 2 ditambah 125 US dollar dikali 3.600 per 2 sama dengan 1.500 US dollar ditambah 1.500 US dollar sama dengan 3.000 US dollar. Jika perusahaan membutuhkan waktu 8 hari untuk melakukan pemesanan sampai persediaan yang dipesan diterima di perusahaan dan agar perusahaan tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali ketika jumlah persediaan mencapai 80 unit. Dengan kata lain, reorder point sama dengan pemakaian persediaan per hari dikali lead time. ROP sama dengan Q dikali LT sama dengan 300 dibagi 30 dikali 8 sama dengan 80 unit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai EOQ dan reorder point. Pada gambar EOQ dan reorder point atau ROP, dengan permintaan dan lead time tetap, menjelaskan bahwa dalam kondisi yang bersifat pasti. Ketika pesanan datang, maka jumlah persediaan di perusahaan akan sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis atau EOQ. Persediaan tersebut dipakai setiap hari sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Dan ketika jumlah persediaan mencapai ROP, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali sebanyak EOQ. Pemesanan harus dilakukan sebelum persediaan habis, dikarenakan perusahaan harus selalu memiliki persediaan untuk mengurangi resiko kehabisan persediaan. Dan dibutuhkan waktu untuk melakukan pemesanan sampai barang yang dipesan tiba di perusahaan.
Jadi, dengan asumsi jangka waktu pemesanan atau lead time dan pemakaian persediaan adalah pasti, maka pesanan persediaan akan datang tepat ketika jumlah persediaan di perusahaan sudah habis atau nol. Hal ini akan terulang kembali setiap 30 hari, dikarenakan dalam 1 tahun perusahaan akan melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan persediaan sebanyak 12 kali. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 201041111106. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penentuan persediaan yang optimal. Persediaan secara umum adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, rumus dari total biaya persediaan atau disingkat TC sama dengan CP dalam kurung Q per 2 ditambah F dalam kurung S per Q atau TC sama dengan C dikali P dalam kurung Q per 2 ditambah FSQ pangkat min 1. Jika persamaan tersebut didiferensial terhadap Q dan hasilnya sama dengan 0, maka akan diperoleh Q yang optimal, yaitu jumlah pesanan dengan total biaya yang minimal atau dikenal dengan Economic Order Quantity atau EOQ. DT per DQ sama dengan CP per 2 min FS per Q pangkat 2 sama dengan 0. CP per 2 sama dengan FS per Q pangkat 2, yaitu Q-nya pindah ruas menjadi Q pangkat 2 CP sama dengan 2 FS. Q pangkat 2 sama dengan 2 FS per CP, yaitu jadi Economic Order Quantity sama dengan akar dari 2 kali F kali S per C dikali P. Keterangannya yaitu EOQ sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis, kemudian F sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, S sama dengan jumlah kebutuhan persediaan dalam unit tiap tahun, C sama dengan biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan. Kemudian P sama dengan harga beli per unit persediaan. Untuk diagram ataupun rumus lebih jelasnya dapat dilihat pada slide PPT yang ditampilkan pada video presentasi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam mimma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 2010411108. Di sini saya akan menerangkan tentang penentuan persediaan pengaman yang optimal. Besar kecilnya jumlah persediaan pengaman yang perlu dipertahankan oleh perusahaan tergantung beberapa faktor, yaitu pertama ada permintaan persediaan, kedua ada lead time, yang ketiga ada biaya kehabisan persediaan, yang keempat ada biaya penyimpanan tambahan persediaan. Permintaan persediaan, semakin besar ketidakpastian permintaan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus diadakan, dengan anggapan faktor lainnya tetap. Dengan kata lain, semakin besar fluktuasi permintaan yang tidak dapat diketahui, semakin besar resiko terjadinya kehabisan persediaan. Kemudian yang kedua yaitu lead time. Semakin tidak pastinya lead time untuk penggantian atau pemesanan persediaan, semakin besar resiko kehabisan persediaan. Dengan demikian semakin banyak persediaan pengaman yang diperlukan dengan asumsi faktor lainnya tetap.
Kemudian yang ketiga ada biaya kehabisan persediaan. Biaya kehabisan persediaan, selain kedua faktor yang telah dikemukakan tersebut, besarnya biaya kehabisan persediaan juga perlu dipertimbangkan. Semakin besar biaya kehabisan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus dipertahankan, dengan anggapan faktor lainnya tetap. Yang terakhir ada biaya penyimpanan tambahan persediaan. Semakin besar biaya penyimpanan persediaan, berarti semakin mahal biaya untuk pengadaan persediaan pengaman, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Kemudian saya akan menerangkan tentang kebijakan pengadaan persediaan pengaman yang optimal akan minimumkan biaya persediaan pengaman. Pertama, menentukan jumlah persediaan pengaman yang optimal dipertimbangkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Kemudian, biaya penyimpanan persediaan pengamanan itu ada rumusnya, yaitu biaya penyimpanan per unit per tahun dikalikan dengan jumlah persediaan pengaman. Kemudian, biaya kehabisan persediaan tahunan yang diharapkan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ada biaya kehabisan persediaan per unit, jumlah kehabisan persediaan, probabilitas kehabisan persediaan dalam satu periode, kemudian perputaran persediaan dalam 1 tahun. Biaya kehabisan persediaan diharapkan rumusnya yaitu biaya kehabisan persediaan per unit dikalikan jumlah unit persediaan yang habis dikalikan probabilitas kehabisan persediaan dalam 1 periode, kemudian dikalikan perputaran persediaan dalam 1 tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101. Saya akan melanjutkan bagian materi dari persediaan pengaman. Dari contoh soal tersebut, menghasilkan data disajikan dalam bentuk tabel seperti gambar di atas, sehingga penjelasannya jika diasumsikan biaya kehabisan persediaan sebesar $5 per unit, sedangkan biaya penyimpanan per unit per bulan menjadi $10 atau $12 sama dengan $0,8. Berdasarkan distribusi permintaan pada tabel, perusahaan perlu mengadakan persediaan pengaman jika permintaan lebih dari EOQ berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Besarnya EOQ sama dengan 300 unit. Dengan demikian, jika permintaan sama dengan EOQ, perusahaan perlu mengadakan persediaan pengaman sebanyak 0 unit, yaitu ketika permintaan 300 unit, persediaan pengaman sebanyak 150 unit. Ketika permintaan 300 unit, persediaan pengaman sebanyak 150 unit. Ketika jumlah permintaan 350 unit, persediaan pengaman sebanyak 200 unit. Ketika jumlah permintaan 400 unit dan persediaan pengaman sebanyak 250 unit ketika jumlah permintaan 450 unit. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danal Dufa Sunarto, NIM 20104111260. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dengan klasifikasi ABC. Klasifikasi ABC merupakan konsep untuk mengendalikan persediaan, yang mana persediaan yang mahal memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan dengan persediaan yang murah.
Prinsip manajemen persediaan yang menerapkan klasifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan, yaitu 1. Kelompok A merupakan persediaan yang harga persatuannya tinggi dan kontribusinya terhadap penjualan juga tinggi. 2. Kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih rendah dari kelompok A dan kontribusi terhadap penjualan sedang. 3. Kelompok C merupakan persediaan yang harganya rendah dan kontribusi terhadap penjualannya juga rendah. Berdasarkan gambar tersebut, tampak bahwa sekitar 15% komponen persediaan yang termasuk kelompok A nilainya mencapai 70% dari nilai total persediaan. 30% berikutnya adalah termasuk dalam kelompok B, nilainya mencapai 20% dari nilai total persediaan. Lebih dari 55% komponen persedia termasuk dalam kelompok C dengan nilai hanya 10% dari nilai total persediaan. Berdasarkan pengelompokan persediaan tersebut, ada sebagian kecil kelompok persediaan UNO nilainya merupakan sebagian besar dari nilai total persediaan dan sangat beralasan bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian lebih ketat atas persediaan tersebut. Untuk pengendalian persediaan, kelompok A perusahaan dapat menggunakan metode Fixed Order Quantity, yaitu model EOQ. Dengan menggunakan model EOQ, maka perusahaan dapat mempertahankan jumlah persediaan yang paling ekonomis, sehingga menghindari investasi dalam persediaan yang terlalu besar nilainya. Persediaan yang termasuk kelompok C meliputi 50% dari total komponen persediaan perusahaan. Untuk pengendalian persediaan yang termasuk dalam kelompok C, perusahaan dapat menerapkan metode Fourth Period Order. Perusahaan dapat melakukan pemesanan, misalnya setiap semester atau setahun sekali. Jumlah yang dipesan tergantung pemakaian. Jika pemakaian dalam satu semester meningkat, maka jumlah yang dipesan juga akan bertambah banyak dan sebaliknya. Contohnya seperti pengadaan berbagai macam mur atau baut pada perusahaan bengkel. Persediaan yang termasuk kelompok B merupakan komponen persediaan yang memiliki karakteristik di antara kelompok A dan C. Untuk pengendalian persediaan yang termasuk kelompok B, perusahaan dapat menggunakan kombinasi antara metode Fixed Order Quantity dan Pure Period Order, tergantung apakah karakteristik persediaannya mendekati kelompok A atau C. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.